Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-145, tekanan mengerikan mengamuk di setiap sudut pusaran air spasial. Namun, pada saat ini, ada gelombang dentuman sonik yang bergema seperti guntur dari bagian terdalam pusaran air spasial. Tinju emas yang sangat besar tiba-tiba menghantam ruang di depannya. Kekuatan yang sangat menakutkan menyebabkan jejak tinju cekung yang terdistorsi muncul di ruang tak kasat mata, membuktikan kekuatan pukulan ini. Detik berikutnya, ruang di mana tinju besar yang dihantam menjadi terdistorsi. Akhirnya, ia meledak dengan dentuman sonik yang memekakkan telinga. Riak spasial melingkar yang tak terlihat juga menyebar, menyebabkan tekanan di ruang ini tiba-tiba menyebar. Raungan naga yang menggetarkan jiwa tiba-tiba terpancar saat tekanan ini tersebar. Segera setelah itu, sinar cahaya keemasan langsung menembus ruang tak kasat mata dan muncul 100 mil jauhnya. Tubuh besar Xiaoyan perlahan menjadi stabil. Tubuh berototnya dengan mudah menahan tekanan mengerikan yang sekali lagi menyerangnya. Dia menoleh dan menatap Void Lightning Beast di kejauhan. Pada saat ini, Void Lightning Beast masih berdiri di tempat yang sama. Wajahnya yang menakutkan terlihat sangat ganas saat ini. Namun, Xiaoyan tidak tahu perjuangan sulit macam apa yang sedang terjadi di hati orang ini saat ini. Tekanan garis keturunan yang menakutkan menyebabkannya tidak berani mengangkat kepalanya di depan Xiaoyan. Bagaimanapun juga, tidak peduli apapun yang terjadi, binatang petir hampa ini hanyalah sosok ilusi pada saat ini. Meski begitu, kebanggaan yang datang dari tubuh aslinya tidak memungkinkannya untuk menyerah. Emosi yang datang dari dua arah berbeda membuat orang ini semakin berjuang. Tiba-tiba, ekspresi mata Void Lightning Beast ini tiba-tiba menjadi kejam. Kepalanya yang besar terangkat ke langit dan mengeluarkan raungan binatang yang mengguncang bumi. Segera setelah itu, tubuh besarnya tiba-tiba bergetar. Tirai cahaya putih keperakan di depannya sekali lagi muncul. Segera setelah itu, ia bertabrakan dengan tirai tipis. Xiaoyan sudah lama memperhatikan binatang ini. Pada saat ini, hatinya sangat tenang ketika dia melihat kemarahannya. Ketika tirai cahaya di depannya mengembun, tinju Xiaoyan telah menghantam ruang kosong di belakangnya. Namun, yang berbeda kali ini adalah lubang cacing yang sebenarnya muncul di depan mata Xiaoyan pada saat yang sama ketika tekanan itu muncul. Telah dihapus. Ekspresi Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat ini. Namun, dia bereaksi dalam sekejap mata. Tubuhnya bergerak dan memasuki lubang cacing. Namun, ketika tubuh Xiaoyan memasuki lubang cacing, tubuh Void Lightning Beast tiba-tiba muncul di belakangnya. Meskipun kecepatan Xiaoyan tidak lambat, dia masih terkena serangan ini. Setelah menerima pukulan keras, tubuh Xiaoyan langsung menghilang ke dalam pusaran air spasial. Pada saat yang sama, riak spasial muncul di ruang kosong tertentu di dunia luar. Segera setelah itu, ruang itu terdistorsi dan hancur berkeping-keping. Dan lubang cacing muncul. Tubuh Xiaoyan keluar dari dalam seperti sampah. Namun, setelah beberapa ribu kaki, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Ada sedikit kejutan di wajahnya saat dia terus berdiri di ruang kosong. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat lubang cacing yang perlahan menghilang. Hatinya dipenuhi dengan kecurigaan. Serangan dari Void Lightning Beast sebelumnya pada awalnya cukup untuk menyebabkan darah di tubuh Xiaoyan bergejolak dan auranya menjadi kacau. Namun, ketika serangan itu benar-benar mengenai tubuh Xiaoyan, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa orang ini benar-benar menahannya. Kembali pada saat yang genting, kekuatan yang menyerang tubuhnya kemungkinan besar tidak sampai setengah dari serangan sebelumnya. Hal ini menyebabkan Xiaoyan agak terkejut. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Masih sulit baginya untuk menebak alasan di balik hal ini. Namun, area di sekitarnya telah berubah menjadi dunia kosong yang gelap gulita karena pusaran spasial. Segala sesuatu di tempat ini telah dilahap oleh pusaran spasial. Perasaan sedih tanpa sadar melonjak di hati Xiaoyan ketika dia melihat pemandangan ini. Area ini telah sepenuhnya dikelilingi oleh pusaran spasial. Jika dia tidak dapat menemukan jalan keluar, kemungkinan besar dia akan kesulitan lolos dari kematian. Pada saat ini, satu-satunya solusi adalah terus memasuki pusaran spasial dan mencoba peruntungannya untuk menemukan jalan keluar terakhir. Meski mengetahui ada harimau di gunung, dia tetap memilih untuk memasukinya. Tidak ada jalan keluar. Xiaoyan harus memasuki pusaran spasial. Ini benar-benar lelucon yang dibuat oleh surga. Meskipun dia ingin pulih sedikit, sayang sekali waktu tidak menunggu siapapun. Jika ini terus berlanjut, tekanan dalam pusaran spasial kemungkinan akan semakin menakutkan. Selain itu, ada keberadaan hantu Void Lightning Beast.
Xiaoyan benar-benar berada dalam bahaya. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan tidak berani mengambil nafas lagi. Tubuhnya dengan cepat melintas dan menyerbu ke pusaran spasial lainnya. Ci dengan suara ci, tubuh Xiaoyan sekali lagi muncul dalam pusaran spasial. Apa yang masuk ke matanya adalah kegelapan kosong. Cahaya apapun akan dilahap oleh kegelapan di tempat ini. Namun, Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan alisnya saat melihat semua ini. Tempat ini anehnya mirip dengan pemandangan di pusaran spasial tadi. Tiba-tiba, raungan binatang seperti guntur tiba-tiba terdengar dari belakang Xiaoyan. Saat ini, ekspresi wajah Xiaoyan berubah drastis. Raungan binatang ini berasal dari Void Lightning Beast. Tempat ini sebenarnya masih sama seperti sebelumnya. Saat dia mendengar binatang itu mengaum, Xiaoyan secara refleks membalikkan tubuhnya. Api surgawi yang cemerlang juga dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiaoyan. Pada saat Xiaoyan berbalik, mereka sudah berkumpul menjadi penguasa api surgawi yang cemerlang. Bang! Penguasa itu diayunkan. Sebelum Xiaoyan benar-benar sadar kembali, penguasa besar di tangannya telah bertabrakan dengan keras dengan binatang besar di belakangnya. Dengan ledakan keras, tubuh Xiaoyan langsung terdorong mundur oleh kekuatan tabrakan yang menakutkan. Tidak ada ruang baginya untuk berbalik. Di sisi lain, Void Lightning Beast sepertinya mengalami pukulan berat. Ia mengeluarkan desisan menyakitkan saat tubuhnya tanpa sadar mundur beberapa ratus langkah. Adegan ini juga tercermin di mata Xiaoyan. Segera, cahaya terang muncul jauh di dalam matanya. Dia melihat penguasa api surgawi yang besar di tangannya dan matanya sedikit berputar. Segera setelah itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan penguasa api surgawi yang besar itu langsung tersebar. Dengan lambaian tangannya, nyala api yang tak terlihat langsung melonjak keluar. Dan diaglomerasi menjadi armor api surgawi yang tak terlihat di permukaan tubuh Xiaoyan. Setelah melakukan ini, Xiaoyan sekali lagi melambaikan tangannya. Gugusan api surgawi yang tak terlihat tersebar seperti tetesan air dan memenuhi seluruh pusaran spasial. Void Lightning Beast juga sepertinya merasakan sesuatu. Ia melihat sekeliling dengan agak panik. Tubuhnya yang besar sekali lagi menyusut pada saat ini. Jelas, ia cukup takut dengan api surgawi yang saat ini digunakan Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman saat melihat ini. Yang jelas, dia cukup puas dengan hasil ini. HMP, seperti yang diharapkan, sosok ilusi pada akhirnya adalah sosok ilusi. Pada akhirnya, itu hanyalah bayangan. Terlepas dari apa yang kamu lakukan, tidak mungkin bagimu untuk melepaskan kekuatan penuhmu di depan api hati jatuh milikku. Xiaoyan tertawa pelan. Tangannya tiba-tiba melambai di ruang kosong di depannya. Api hati jatuh berubah menjadi banyak sinar cahaya tak terlihat yang diaglomerasi menjadi penguasa besar tak terlihat seperti cabang-cabang baru dari pohon tua. Gelombang demi gelombang kekuatan api yang menakutkan menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Penguasa besar itu tiba-tiba melambai. Api surgawi tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh tempat juga tampaknya telah menerima semacam perintah pada saat ini. Mereka berubah menjadi banyak sinar api tak terlihat yang berkumpul di penguasa api surgawi. Api surgawi yang tak terlihat menempel pada tubuh penguasa. Seluruh dunia tampaknya telah bergabung ke dalam kuali tak kasat mata yang berulang kali terdistorsi. Ruang yang awalnya tak terlihat tampak seperti genangan cairan kental pada saat ini. Void Lightning Beast merasakan api surgawi dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, ia tidak punya waktu untuk menghela nafas lega ketika merasakan tekanan dari tubuh Xiaoyan. Menambahkan ini ke api surgawi di tangannya pada saat ini. Ancaman menakutkan yang tak terlukiskan melanda jantung Void Lightning Beast seperti kekuatan surga. Flaming Swallowing Tsunami. Pergilah, teriakan ledakan terdengar. Penguasa api surgawi yang tak kasat mata di tangan Xiaoyan tiba-tiba bergerak mengikuti teriakan yang meledak-ledak ini. Kekuatan tak kasat mata langsung melesat dan menghantam dengan keras ke arah binatang petir kekosongan. Meskipun kekuatan serangan dari Xiaoyan ini cukup luar biasa, binatang petir hampa ini masih dianggap sebagai eksistensi tingkat atas dalam dunia binatang ajaib. Meski hanya sosok ilusi, namun tetap memiliki harga diri tersendiri. Apalagi sebenarnya ia takut di depan ban di belakang. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Kemarahan di hatinya sekali lagi meningkat. Aura menakutkan yang memandang rendah dunia juga menyebar. Raungan binatang yang rendah dan dalam terdengar. Tubuh besar Void Lightning Beast tiba-tiba bergetar. Kekuatan yang menakutkan sebenarnya menyebabkan pusaran spasial bergetar tanpa henti. Sebelum raungan rendah terdengar, tubuh Void Lightning Beast sudah berkedip. Tiba-tiba ia menyerang serangan Xiaoyan. Tubuh besar binatang petir kekosongan muncul seperti sebuah planet kecil pada saat ini. Itu membawa aura yang sombong dan menakutkan.
Ia sama sekali tidak takut pada kekuatan tak kasat mata. Itu seperti seekor banteng liar yang menjadi gila saat ia menyerang ke depan dengan keras. Dari kelihatannya, sepertinya ia tidak akan berhenti sampai menghancurkan serangan Xiaoyan. Bang! Suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi disertai dengan gelombang udara tak kasat mata yang dengan cepat menyapu pusaran spasial. Kekuatan yang sangat kuat sebenarnya menyebabkan pusaran spasial bergoyang pada saat ini. Seluruh ruangan menjadi terdistorsi. Akhirnya, retakan spasial selebar 1000 kaki muncul di dalam pusaran spasial. Dari kelihatannya retakan itu ternyata mengarah ke dunia luar. Dari sini, orang bisa tahu betapa menakutkannya kekuatan yang tercipta dari tabrakan antara Xiaoyan dan Void Lightning Beast. Butuh waktu lama kemudian sebelum ruang yang terus bergoyang akhirnya perlahan stabil. Namun, semua orang tahu bahwa pusaran spasial ini kemungkinan besar akan segera menyebar dengan sendirinya. Lagi pula, tanpa dukungan kekuatan spasial, ruang ini sudah bisa dianggap telah runtuh total. Situasi saat ini hanyalah permukaannya. Namun, pada saat ini, Xiaoyan mengerutkan kening. Dia melihat ke arah Void Lightning Beast, yang cahaya petirnya menjadi sedikit redup. Setelah itu, dia melihat tubuhnya sendiri. Perasaan aneh muncul dari lubuk hatinya. Pada akhirnya, serangan sebelumnya tidak melebihi ekspektasi Xiaoyan. Binatang buas ini sebenarnya menahan diri, atau lebih tepatnya, ia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang. Namun, bukan ini yang menjadi perhatian Xiaoyan saat ini. Xiaoyan dengan jelas merasakan bahwa ketika Flaming Devouring Tsunami bertabrakan dengan Void Lightning Beast, sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus. Sesuatu sepertinya telah diledakkan secara paksa dari tubuh binatang petir kekosongan, menyebar ke seluruh pusaran ruang. Ketika Xiaoyan melakukan kontak dengan energi khusus itu, dia dapat dengan jelas merasakan sedikit mati rasa yang dipancarkan dari tubuhnya. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa sangat nyaman. Sehubungan dengan hal ini, Xiaoyan juga sangat jelas bahwa ini adalah hasil dari tubuh seseorang yang mengalami temper. Namun, Xiaoyan juga merasakan energi yang lebih halus. Energi itu tidak terlihat, tetapi itu adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh Xiaoyan. Satu-satunya penjelasan adalah ketika Xiaoyan merasakan energi itu. Dia sepertinya memiliki pemahaman baru tentang ruang di depannya. Di dalam ruang kosong ini, sebenarnya ada energi lain yang sulit dideteksinya. Itu, sepertinya, perasaan itu adalah kekuatan spasial. Tidak disangka bahwa kekuatan spasial di dalam tubuh anak kecil ini ternyata begitu kuat. Ia hanyalah sebuah sosok ilusi, namun ia mampu menyatukan kekuatan spasial yang begitu murni. Kemungkinan besar tubuh asli anak kecil ini memiliki status yang cukup tinggi dalam suku Void Lightning Beast. Aku yang dulu ini benar-benar salah menilai hari ini. Tiba-tiba, suara Guyu perlahan terdengar. Dari nada bicaranya, tidak sulit untuk mendengar bahwa dia pun kagum dengan tubuh asli Void Lightning Beast. Tampaknya tubuh sebenarnya dari Void Lightning Beast memang sangat menakutkan. Xiaoyan merasa sangat terkejut di hatinya ketika mendengar kata-kata Guyu. Dia juga sedikit tertarik dengan tubuh sebenarnya dari Void Lightning Beast. Namun, dia tiba-tiba enggan berpisah dengan pusaran spasial ini. Void Lightning Beasts tinggal di ruang kosong. Mereka jarang muncul. Beberapa Void Lightning Beast peringkat rendah tidak dapat muncul di dunia ini. Jika dia melewatkan kesempatan ini hari ini, kemungkinan besar dia tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Kekuatan spasial adalah tonik yang hebat bagi Xiaoyan untuk berlatih langkah kepunahan langit. Jika dia bisa memperoleh kekuatan spasial dalam jumlah yang cukup, Xiaoyan yakin bahwa dia bisa menguasai langkah kepunahan langit dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, kemungkinan besar Xiaoyan bahkan akan mampu menghadapi Dou Diang elit. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia memiliki kekuatan spasial yang cukup. Terlebih lagi, menyempurnakan kekuatan spasial bukanlah tugas yang mudah. Ruang di benua Yuanwu sangat padat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan benua Doki. Oleh karena itu, bahkan Xiaoyan akan merasa sedikit kesulitan untuk mengekstraksi jejak kekuatan spasial. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menyerap kekuatan spasial murni. Xiaoyan tentu saja tidak akan menyerah begitu saja. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman yang tidak diketahui, menyebabkan binatang petir kekosongan gemetar tanpa sadar. Xiaoyan menjilat bibirnya dengan lidahnya dan tertawa pelan. Api surgawi muncul di tangannya dan penguasa api surgawi yang besar langsung terbentuk. Tubuhnya bergerak dan dia mengambil inisiatif menyerang. Dia menyerbu ke arah binatang petir kekosongan. Kali ini, Xiaoyan ingin memberinya rasa obatnya sendiri. Dia ingin menghancurkan kepala anjingnya. Bab ke-146. Bang! Xiaoyan memegang penguasa api surgawi yang tak terlihat di tangannya di dalam ruang kosong.
Suhu yang sangat tinggi terus menyebar dari penguasa besar itu, menyebabkan ruang di sekitarnya terus terdistorsi. Xiaoyan perlahan mengulurkan tangannya. Segera setelah itu, kekuatan hisap yang menakutkan langsung melonjak dari telapak tangannya, menyebabkan gelombang angin dingin bertiup melintasi ruang kosong. Setelah munculnya angin dingin ini, jejak titik cahaya kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang muncul dari seluruh pusaran spasial. Segera setelah itu, mereka dikendalikan oleh kekuatan hisap di telapak tangan Xiaoyan, dan semuanya diserap ke dalam telapak tangan Xiaoyan. Ketika titik-titik cahaya kecil itu ditelan oleh Xiaoyan, seberkas cahaya perak samar langsung melintas jauh di dalam mata Xiaoyan dan tersembunyi jauh di dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan menghembuskan napas panjang dari udara keruh. Tubuhnya berdiri kokoh di ruang kosong. 1000 kaki di depannya, tubuh Void Lightning Beast menyusut dengan menyedihkan. Sementara ia mengeluarkan suara gemuruh pelan dari mulutnya. Xiaoyan dengan dingin tertawa melihat ini. Saat itu, ketika orang ini mengambil kesempatan untuk menyiksanya sepenuhnya, dia tidak melihatnya menunjukkan belas kasihan. Saat ini, ia sudah mulai memohon belas kasihan. Bajingan ini benar-benar orang yang hanya memakan yang lemah dan takut pada yang kuat. Mohon ampun. Ya, kita sudah berada dalam situasi seperti ini. Jika aku melepaskanmu dan tubuhmu yang sebenarnya merasakannya di masa depan, bukankah itu akan terjadi? Aku akan melepaskan seekor harimau kembali ke pegunungan. Apakah menurutmu aku akan melakukan sesuatu yang akan mengundang masalah bagi diriku sendiri? Xiaoyan sudah tertawa dingin sebelum suaranya terdengar. Penguasa besar yang tak terlihat itu tiba-tiba diayunkan ke depannya. Kekuatan besar yang tercipta saat penguasa besar diayunkan juga menyebabkan tubuh Xiaoyan bergerak. Xiaoyan meminjam kekuatan ini untuk tiba-tiba menyerang ke depan. Berubah menjadi sosok cahaya yang langsung tiba di depan Void Lightning Beast. Penggaris besar di tangan Xiaoyan diputar dengan membalikan tangannya, dan dia meraih gagang penggaris. Segera setelah itu, sebuah kekuatan dengan cepat berkumpul di telapak tangannya, dan penguasa itu dengan kejam menabrak kepala binatang petir kekosongan. Setelah menelan kekuatan tata ruang yang sangat murni, kendali Xiaoyan atas ruang telah menjadi lebih detail. Selain itu, ketangkasan Do skill kelas manusia, Sky Absolute Step, langsung dilepaskan, menyebabkan kecepatannya menjadi lebih menakutkan dari biasanya. Jika seseorang membandingkan kecepatan Xiaoyan saat ini, kemungkinan besar dia bahkan lebih cepat daripada Kaisar setengah bintang 8. Kecepatan yang menakutkan ditambah dengan kekuatan Xiaoyan yang lebih besar menyebabkan binatang petir kekosongan tanpa sadar merasakan tekanan pada saat ini. Dengan penindasan garis keturunan dan penambahan api surgawi, memang terlalu sulit baginya untuk membalikan keadaan. Terlebih lagi, kekuatan fisik Xiaoyan tidak jauh lebih lemah dari itu. Apalagi sebelumnya telah berulang kali dibombardir oleh Xiaoyan. Pada saat ini, Void Lightning Beast ini sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Perjuangannya saat ini hanyalah perjuangan seekor binatang yang terperangkap. Bang! Dengan keras, tubuh Xiaoyan terpaksa mundur 100 langkah. Penguasa api tak kasat mata di tangannya sekali lagi diayunkan. Ketika seseorang melihat ke arah Void Lightning Beast lagi, tubuhnya tanpa sadar terbang mundur sejauh 500 km setelah menerima serangan kekerasan dari Xiaoyan. Itu hanya perlahan berhenti setelah gelombang riak spasial yang menakutkan terbentuk. Meski tidak terluka parah, namun tubuh kokohnya sedikit berserakan. Bintik-bintik cahaya besar yang tak terlihat menyebar dari tubuhnya ke seluruh pusaran spasial. Namun, mereka akhirnya diserap ke dalam tubuh Xiaoyan dan diubah menjadi bagian dari tubuhnya. Void Lightning Beast tidak punya kesempatan untuk menghindari cahaya penguasa yang hendak dilepaskan Xiaoyan. Hari ini, binatang petir hampa ini pasti akan diserap seluruhnya oleh Xiaoyan. Bahaya yang awalnya terbesar telah berubah menjadi keuntungan bagi Xiaoyan. Waktu 1 bulan berlalu dengan tenang. Pendahuluan dari pertemuan besar alchemist di kota kuno Savage sudah menjadi masa lalu. Hari ini, lapangan Void tampak cukup ramai. Beberapa iblis tua, yang biasanya tidak muncul, akhirnya tiba hari ini. Saat ini, tidak kurang dari selusin kaisar bela diri hadir di lapangan Void. Yang terkuat di antara mereka bahkan telah mencapai tingkat kaisar bela diri bintang 8,5. Bahkan Kaisar Beladiri bintang 5 hanya berada di peringkat tengah di antara mereka. Dari sini, bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan yang ada di Void Square saat ini. Jika kekuatan puncak seperti itu bergabung, kemungkinan besar mereka akan dianggap sebagai faksi yang benar-benar transenden bahkan di seluruh wilayah selatan. Namun, alasan mengapa kelompok Kaisar Beladiri tingkat tinggi berkumpul di sini hari ini adalah pertama karena mereka telah mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Oleh karena itu,
Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelidiki kekuatan orang-orang tua itu. Di sisi lain, yang juga merupakan alasan paling penting, adalah ada alkemis tingkat tinggi yang berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis kali ini. Menurut berita terbaru yang mereka peroleh, tidak hanya ada 2 alkemis tingkat tinggi yang berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis kali ini, tetapi 3 di mata setengah kaisar bela diri tingkat tinggi ini. Bobot yang diwakili oleh 3 alkemis tingkat tinggi kemungkinan besar tidak kalah dengan seluruh asosiasi alkemis. 3 orang mampu mewakili sebuah faksi. Dari sini, orang bisa dengan mudah membayangkan status sebenarnya dari seorang alkemis tingkat tinggi. Peringkat 2 alkemis. Bahkan beberapa kaisar bela diri bintang 8 yang hadir tidak berani ceroboh di depan mereka. Bahkan jika kekuatan mereka lebih rendah dari mereka, selama mereka telah mencapai level alkemis peringkat 2. Mereka bukanlah orang yang dapat dengan mudah diprovokasi. Sebaliknya, jika mereka bisa berteman dengan mereka, mereka sama sekali tidak akan bermusuhan dengan mereka. Alasannya adalah karena tidak ada yang tahu persis berapa banyak kaisar setengah bela diri bintang 8 yang berdiri di belakang alkemis peringkat 2 untuk melindungi mereka. Pada saat ini, kekuatan nyata dari seorang alkemis benar-benar ditampilkan. Pada saat ini, galeri pengamatan sudah ditutupi oleh kumpulan hitam kepala manusia. Bahkan langit luas pun dikelilingi oleh sosok manusia yang melayang di udara. Pada saat ini, mereka tidak mau repot-repot mengubah aturan setengah kaisar bela diri atau tidak. Pemandangan seperti itu sangat jarang terlihat seumur hidup mereka. Bahkan jika seseorang ingin membunuh mereka saat ini, mungkin ada seseorang yang bersikeras menunggu sampai dimulainya pertemuan besar alkemis. Guli dan Cilin duduk bersebelahan di kursi juri. Saat ini, wajah mereka berdua tampak sedikit khawatir. Mereka mengerutkan kening dalam-dalam saat tatapan mereka berulang kali menyapu seluruh lapangan kosong. Seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Setelah menyapu sekeliling mereka, alis mereka berdua yang awalnya mengerutkan kening menjadi lebih dalam pada saat ini. Mereka bertukar pandang dan melihat jejak kecemasan di mata masing-masing mengapa Yan Xiao itu belum datang. Hari ini adalah hari di mana dia akan bersaing dengan Wei Yi dan Modi. Jangan bilang kalau dia tidak datang. Tahu, Cilin mengerutkan keningnya dengan erat. Tatapannya menyapu Wei Yi dan Modi yang duduk di kejauhan. Sebelum dengan lembut mentransmisikan suaranya ke Guli. Guli juga menggelengkan kepalanya dengan sikap yang tidak bisa dibedakan. Matanya bertukar pandang dengan Kailin saat dia menghela nafas dan mengirimkan suaranya kembali. Seharusnya tidak demikian. Saya pribadi pergi ke kediamannya untuk melihat-lihat tadi malam. Dia tidak ada di sana. Dari kelihatannya, itu bukannya dia tidak menyadarinya. Terlebih lagi, kemarin aku menemukan ada genangan darah kecil di pintu rumah Xiaoyan. Kata-kata Guli belum memudar ketika Cilin, yang berada di sampingnya, sudah melebarkan matanya sampai ukurannya sebesar lonceng tembaga. Sepasang matanya yang tajam berisi ekspresi marah yang terus mengalir di dalamnya. Jika genangan darah itu adalah milik Xiaoyan, bukankah itu berarti bahwa selama 1 bulan ini, Xiaoyan sudah... Hati Cilin langsung dipenuhi amarah yang membumbung tinggi saat memikirkan hal ini. Sepasang matanya, yang hendak menyemburkan api, juga mengarah ke lokasi Modi. Namun, dia secara tidak sengaja melihat senyuman dingin yang terangkat dari sudut mulut Modi. Kemarahan di hatinya langsung meledak. Cilin juga hendak menyerang. Di hadapan sampah seperti itu, sangat sulit bagi Cilin untuk dengan cermat mematuhi statusnya sebagai wakil presiden asosiasi alkemis. Auranya tiba-tiba melonjak saat dia bersiap untuk menyerang. Guli, yang berada di sampingnya, menghalangi di depan Cilin dan memberi isyarat dengan matanya bahwa Cilin tidak boleh bertindak gegabah. Bagaimanapun, keduanya adalah alkemis tingkat tinggi. Mereka pasti memiliki banyak koneksi di bawah mereka. Meski keduanya tidak takut, keduanya hanya akan dirugikan jika bertindak gegabah tanpa bukti apapun. Selain itu, ada sekelompok kaisar setengah bela diri di sampingnya. Di antara mereka, ada kaisar setengah bela diri bintang 8 yang tidak akan tinggal diam. Begitu mereka menyerang, akan sulit bagi mereka berdua untuk membereskan kekacauan itu. Ekspresi kejam melintas di wajah Cilin ketika dia merasakan makna di mata Guli. Namun, pada akhirnya berubah menjadi dengusan dingin. Dia berbalik dan duduk di kursi batunya tanpa berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, Modi dan Wei Yi juga telah sepenuhnya menangkap pemandangan ini di mata mereka. Mereka secara alami menyadari alasan di balik ini. Xiaoyan telah menghilang selama sebulan, dan mereka yakin Xiaoyan telah dihancurkan oleh upaya gabungan Feng Zhan dan Wang Qi. Saat ini, keduanya sudah berdiri di sisi yang sama. Dengan kematian Xiaoyan, posisi nomor 1 di asosiasi alkemis tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Namun,
Hati Guli sama sekali tidak menyadari semua ini. Saat ini, hatinya dipenuhi harapan. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Xiaoyan, setidaknya mereka masih memiliki Wei Yi, kartu truf terakhir ini. Haha, Presiden Guli. Lihat, kita sudah duduk di sini sepanjang pagi. Bolehkah saya tahu kapan kompetisi antar alkemis tingkat tinggi akan dimulai? Tiba-tiba, sebuah suara tua namun mengesankan perlahan bergema di seluruh lapangan kosong seperti sambaran petir. Ketika Guli mendengar ini, ekspresi wajahnya tanpa sadar menjadi semakin jelek. Hal lama ini, dengan kelihayanmu, bagaimana mungkin kamu tidak tahu apa yang terjadi di pihakku? Bahkan saat ini, Anda masih menanyakan pertanyaan seperti itu meski sudah mengetahui jawabannya. Apakah kamu mencoba mempermalukan asosiasi alkemisku? Ketika suara itu terdengar, orang-orang di lapangan kosong menjadi agak gelisah. Gelombang diskusi dengan cepat menyebar, menyebabkan ekspresi wajah Guli menjadi semakin jelek. Sebagai karakter utama kompetisi, Modi dan Wei Yi memandang Guli dengan senyuman dingin. Modi menatap Wei Yi. Sekilas Wei Yi mengerti dan sedikit mengangguk. Selanjutnya, dia berdiri dengan senyuman di wajahnya. Dia memandang Guli dan tertawa aneh. Tuan Presiden, lihat, bahkan Hutua pun telah berbicara. Kenapa kita tidak memulai rapat besar ini dulu? Sesuai aturan, bukankah sudah waktunya? Cukup banyak orang dari faksi besar yang hadir. Kita tidak mungkin membiarkannya di sini hingga kering. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi antara kami bertiga. Bukankah lebih mudah bagi kita untuk memulainya lebih awal? Ketika suaranya terdengar, ekspresi Guli sudah berubah suram. Hanya pada saat ini, berbagai ahli setengah kaisar di alun-alun memperhatikan bahwa sebenarnya hanya ada dua dari mereka. Tiga karakter utama hadir dalam kompetisi. Situasi seperti itu mau tidak mau menimbulkan gelombang kecurigaan. Segera, seorang ahli setengah kaisar bintang 7 tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Dia membuka mulutnya dan bertanya pada Guli. Presiden Guli, aku ingat seharusnya ada kompetisi antara tiga alkemis tingkat tinggi hari ini. Saat ini, hanya Grandmaster Mo dan Grandmaster Wei yang hadir. Orang lain seharusnya adalah alkemis peringkat 2 yang baru dipromosikan. Yan Xiao. Kan, kapan suara orang ini terdengar? Tatapan semua orang di alun-alun segera tertuju pada Guli. Alasan mengapa kompetisi Grand Alchemist belum dimulai hari ini sudah terbukti dengan sendirinya. Haha, saudara yang benar. Memang ada Yan Xiao yang lain. Namun, dia belum datang. Orang tua ini percaya bahwa kita harus menunggu lebih lama lagi. Tunggu sampai dia tiba. Lalu, HMP, Presiden, Anda dengan sepenuh hati menunggu kedatangan bocah itu. Mungkinkah kamu begitu mengkhawatirkanku? Dengan level alkemisku, aku belum tentu kalah dari Modi jika aku berusaha sekuat tenaga. Namun, dari kelihatannya, kamu menaruh semua harapanmu pada Yan Xiao itu. Anda telah menyebabkan saya, sang kepala alkemis, kehilangan seluruh wajah saya. Ini, sepasang mata tajam Guli langsung menatap ke arah Wei Yi. Bahkan Wei Yi tidak mampu menahan aura yang seolah ingin melahap seseorang. Sebagai setengah kaisar bintang 1, dia tidak mampu menahan sehelai pun aura Guli di depannya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kaisar setengah bintang 8. Namun, Wei Yi setidaknya adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Kekuatan spiritualnya melebihi orang biasa. Meskipun dia tidak bisa bertarung langsung dengan Guli, Wei Yi yakin dia masih bisa memblokirnya. Haha, Presiden Guli, kenapa kamu harus melampiaskan amarahmu pada rakyatmu sendiri? Jika Yan Xiao itu tidak datang, biarlah, langsung saja nyatakan dia mengaku kalah. Dia hanyalah anggota generasi muda. Bahkan jika kekuatan spiritualnya cukup beruntung untuk mengejar ketinggalan, keterampilan alkimia tidak hanya bergantung pada kekuatan spiritual seseorang. Poin ini adalah sesuatu yang Anda, sebagai Presiden Asosiasi Alkemis, harus sangat jelas tentangnya. Seorang lelaki tua berjubah linen muncul entah dari mana 1000 kaki di depan Guli setelah suaranya terdengar. Aura menakutkan yang tidak kalah dengan Guli juga menyebar, membatalkan aura Guli. Aura menakutkan yang dihadapi Wei Yi juga perlahan menghilang. Iblis tua Hu, apakah kamu mencoba melindunginya? Orang tua yang dipanggil sebagai Iblis tua Hu hanya tersenyum ketika mendengar ini. Dia tidak berkomitmen. Mata Wei Yi juga menyapu di sekelilingnya dengan hati nurani yang bersalah. Dengan kemampuannya, masih mustahil baginya untuk mengundang orang tua ini untuk membantunya. Iblis tuahu ini adalah orang tua yang berhasil diundang oleh Modi dengan susah payah setelah membayar harga yang mahal. Dengan kehadirannya, bahkan Guli pun tidak berani bertindak sembarangan.
Haha, aku yang dulu berpikir bahwa Presiden Guli tidak boleh terburu-buru terlibat dalam masalah ini. Yang paling penting sekarang adalah pertemuan besar alkemis. Karena Yan Xiao tidak berani muncul, Presiden Guli harus membuat pengumuman. Ekspresi Guli dingin. Dia menyipitkan mata lamanya dan menatap iblis tuahu saat dia membuka mulutnya dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Umumkan? Umumkan apa? Haha. Wajar jika Yan Xiao melarikan diri. Namun, dari kelihatannya, Presiden Guli sepertinya tidak bersedia. Karena itu masalahnya. Aku yang lama akan mengumumkannya atas namamu. Sebelum suaranya terdengar, tubuh iblis tuahu telah bersinar dan muncul di tengah alun-alun kosong tanpa menunggu Guli bertindak. Kedua kakinya berdiri di udara kosong. Pada saat yang sama, suara ringan dan lapang perlahan-lahan keluar. Karena kenyataan bahwa Yan Xiao telah meninggalkan kota kuno Savage selama lebih dari sebulan. Aku yang lama kembali ke tempat lama untuk berdiskusi dengan ketua asosiasi alkemis. Karena Yan Xiao ini pernah menjadi penatua nominal asosiasi alkemis, tidak nyaman bagi Presiden Guli untuk muncul. Oleh karena itu, aku yang lama akan mengumumkan bahwa dalam kompetisi alkemis tingkat tinggi di pertemuan besar alkemis ini, Yan Xiao, hahaha, terima kasih atas perhatianmu, Presiden Guli. Memang ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Itulah sebabnya saya terlambat. Namun, eliminasi belum pasti. Bersambung ke bab selanjutnya.